Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami pada tugas mata kuliah proyek perangkat lunak. Di sini kami mengangkat studi case yaitu Orbit Cafe. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada kelompoknya Agnes Rosita Herliana dengan NIM belakang 61, ada Muhammad Romidia Ulhak dengan NIM belakang 68, ada Nasa Nur Safina dengan NIM belakang 80, ada Farada Atmariani dengan NIM 81, ada Nasobila Fadila Rahman dengan NIM belakang 89. Di sini kita terbagi menjadi 7 peran, ada Scrum Master, UI UX, Product Owner, System Analyst, Front End, dan Business Analyst. Di sini Muhammad Romidia Ulhak memegang 2 peran, yaitu Scrum Master dan UX. Yang pertama, tugas Scrum Master di sini memastikan penerapan metode Scrum berjalan dengan baik. Lalu untuk UI UX-nya akan melakukan perancangan tampilan aplikasi dan membuat wireframe di dalam Figma. Agnes Rosita di sini memiliki 2 peran juga, yaitu sebagai product owner yang pekerjaannya menentukan visi misi fitur tersebut dan menyusun dan memprioritaskan produk backlog-nya. Lalu di Agnes Rosita juga berperan sebagai sistem analis, yaitu menerjemahkan use case dan kebutuhan bisnis menjadi desain sistem, termasuk membuat diagram activity, sequence, kelas, diagram, serta menyusun spesifikasi fungsional dan non-fungsional sistem. Di sini saya sebagai front end Asal Safina yang tugasnya mengimplementasikan desain UI UX ke dalam kode front end untuk mengelola tampilan aplikasi serta memastikan interaksi pengguna dapat berjalan dengan baik. Kalau di Nasobila di sini perannya sebagai back end yaitu mengembangkan logika sistem, mengelola API, mengatur interaksi dengan database serta menjaga keamanan dan performa sistem. Dan terakhir ada Farada Atmariani di sini sebagai UI UX yang job desk-nya melakukan perancangan tampilan aplikasi, membuat wireframe yaitu menggunakan Figma, lalu ada business analyst yaitu menganalisis proses bisnis as is dan to be dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta menyusun use case, diagram, dan dokumen kebutuhan bisnis lainnya sebagai pengembangan sistem. Baik, di sini masuk ke dalam bagian yang pertama, itu product vision. Dalam product vision pada web Orbit Cafe ini ada vision yang pertama, yaitu tujuannya dibuatnya website Orbit Cafe ini karena ingin menyediakan solusi digital berupa sistem pemesanan berbasis web yang mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara mandiri serta membantu pihak kafe dalam pengelolaan. Lalu positive change yaitu menghadirkan perubahan dari proses pemesanan manual menjadi sistem yang lebih digital agar lebih cepat, transparan, dan praktis. Sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama dan melakukan pemesanan secara langsung. Pihak kafe juga dapat memperoleh data lebih rapi, efisien, dan hingga menengah yang membutuhkan sistem pemesanan digital untuk meningkatkan efisiensi. Targetnya itu untuk target user itu pelanggan kafe yang pastinya, karena dengan pelanggan kafe ini akan diuntungkan lebih mempermudah saat pemesanan. Lalu ada pemilik kafe atau pengelola. Dalam pengelola ini mereka bakal mendapatkan sistem pemesanan yang lebih tertata secara rapi, efisien, dan dapat meminimalisir kesalahan. Lalu admin kafe yang tugasnya mengelola operasional. Untuk needs-nya adalah problem solving-nya. Problem solving-nya yaitu proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Terus ada juga permasalahan pelanggan harus menunggu untuk memesan dan membayar. Itu kan memakan waktu ya. Lalu ada potensi kesalahan catatan keuangan. Ada sulitnya memantau status sistem dan transaksi tidak real time. Lalu benefitnya itu prosesnya itu bakal dipraktis dengan adanya web ini, terus mengurangi kesalahan penyatatan serta meningkatkan kenyamanan pelanggan karena tidak perlu mengantri, jadi bisa langsung produknya. Lalu di sini kita menyediakan produknya, ada sistem pemesanan kafe yang memungkinkan pelanggan melihat menu, melakukan pembayaran, serta menerima struk pembayaran secara sementara admin dapat memantau pesanan dan laporan transaksi melalui dashboard-nya. Kayak benefitnya di sini pemesan dapat dilakukan secara mandiri oleh pelanggan, maka pelanggan tidak perlu antri di meja kasir. Terus ada proses pembayaran lebih cepat dan aman pastinya karena langsung terhubung dengan transaksi digital. Terus ada status pembayaran, status pemesanan tercatat otomatis oleh sistem.
serta yang terakhir data pesanan dan transaksi tersimpan secara struktur. Lalu business goals-nya di sini adalah meningkatkan efisiensi operasional kafe, ada yang mengurangi penggunaan catatan manual, lalu yang ketiga ada mempercepat proses pelayanan, lalu yang keempat ada menyediakan data transaksi yang akurat untuk evaluasi bisnis, dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas layanan dari pihak kafenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam produk backlog. Di sini ada role-nya, ada siapa, lalu apa yang bisa dilakukan, terus so that itu dapat melakukan apa dan prioritinya apa dan sprint berapa. Dapat dilihat di sini untuk usernya ada pelanggan, sistem, dan admin. Pertama, yang pelanggan itu pertama bisa mengakses website melalui scan QR yang ada di kode meja. Yang mereka lakukan dapat langsung melihat menu tanpa harus ke kasir nih. Prioritinya tuh nomor 1 dan sprintnya sprint 1. Lalu ada pelanggan juga yang melihat daftar menu berdasarkan kategorinya, ada coffee, non-coffee, dessert. Di sini bakal memudah pelanggan untuk memilih menu yang diinginkan. Pelanggan juga bisa melihat detail menunya, seperti ingin less sugar, jumlahnya ada berapa, mungkin ada add-on-nya apa, gitu bisa banget. Lalu ada yang pelanggan melakukan kustomisasi, lalu ada pelanggan yang menambahkan menu keranjang dan dapat memesan lebih dari satu item. Ada pelanggan yang melihat ringkasan menu dan mereka bisa tahu nih berapa yang harus dikeluarkan uangnya sebelum masuk ke pembayaran. Totalnya ada berapa nih harganya gitu. Ada pelanggan yang mengisi data diri yaitu nama, nomor WhatsApp, dan nomor meja. Jadi pesanannya dapat dikenal dan nanti bakal diantar kemana nih, nanti bakal dikirim nomor WhatsApp-nya kemana buat nanti dikirim sebagai progres pesanannya. Lalu ada pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran melalui kris, dapat menyelesaikan transaksi tanpa antri karena bisa langsung pembayaran digital. Lalu ada sistem mengirimkan data melalui Mitrans, jadi nanti dia bakal memproses pembayarannya secara aman pastinya. Lalu sistem mengirim status pembayaran dari Mitrans, nanti dari sistem itu akan mengupdate pembayaran ke dashboardnya pelanggan, jadi pasti udah otomatis kayak pembayaran berhasil gitu. Lalu pelanggan dapat menerima notifikasi WhatsApp yang diberikan setelah pembayaran. Jadi ini fungsinya untuk pemantauan prosesnya pesanannya itu udah sampai mana aja gitu kan. Pelanggan melihat status pesanan gitu kan, memantau progresnya. Lalu admin login ke sistem admin untuk mengelola akses dashboardnya nih. Jadi itu admin bakal nge-update nih, pesananku udah sampai nomor berapa nih, pesananku lagi di tahap apa, seperti itu. Admin melihat daftar masuk pesanan, lalu bisa dibantu dengan dibuatannya makanannya atau proses dibantu dengan pembuatan pesanannya, lalu mengubah status pesanannya bisa diproses selesai. Lalu sistemnya mengirim update status pesanan ke WhatsApp ke pelanggannya. Jadi pelanggannya itu bisa tahu nih updatean dari pesanannya yang udah disiapkan oleh admin. Lalu admin bisa mengelola data menu, bisa tambah, ubah, hapus, dan bisa melihat juga. Untuk admin bisa mengatur kategori menu, admin juga bisa melihat laporan transaksi harian dan bulanan, lalu ada sistem yang bisa menyimpan seluruh data pesanan dan pembayaran ke database, lalu terakhir admin bisa logout dari sistem. Di sini untuk sprintnya ada sprint 1, sprint 2, dan sprint 3 yang seperti sudah terbagi pada produk backlog di atas. Sprint 1 itu fungsinya tuh mengembangkan fitur intinya. Aplikasi Orbit itu kayak memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan mandiri melalui QR code, memilih menu, dan melakukan kustomisasi. Untuk sprint 2 itu mengembangkan fitur manajemen pesanan untuk adminnya. Jadi fokusnya untuk admin aja sih kalau sprint 2. Terus kalau sprint 3 itu menyediakan fitur pendukung operasional berupa manajemen menu, laporan transaksi untuk membantu pihak kafe dalam memantau penjualan dan melakukan evaluasi operasional secara berkala. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu merupakan sprint backlog. Di sini terdapat tabel yang pertama, yaitu tabel ini itu digunakan untuk prioritas fitur yang akan kita kerjakan terlebih dahulu menggunakan metode RISE. Jadi, setiap item produk backlog dinilai berdasarkan range, yaitu jumlah pengguna yang terdampak, kemudian ada impact, yaitu pengaruh terhadap sistem, confidence, yaitu tingkat keyakinan, dan effort merupakan usaha pengerjaan. Jadi, hasil perhitungan ini itu menghasilkan RISE score yang akan digunakan sebagai dasar pemilihan fitur pada setiap sprint.
Kemudian di sini terdapat sprint backlog sprint 1, yaitu di sini berfokus pada fitur inti pemesanan. Jadi di sprint ini tuh bertujuan untuk memastikan pelanggan sudah dapat melihat menu, melakukan pemesanan, dan mendapatkan total harga pesanan dengan benar sebelum masuk ke tahap pembayaran gitu. Kemudian di tabel yang kedua yaitu merupakan sprint 2. Di sini difokuskan untuk proses pembayaran dan konfirmasi pesanan. Jadi tabel ini itu bertujuan untuk memastikan proses transaksi berjalan dengan aman dan pelanggan dapat mendapatkan informasi pembayaran secara jelas. Kemudian yang terakhir yaitu sprint 3. Di sini sprint 3 itu fokus pada fitur pengelolaan dari sisi admin. Jadi tujuannya yaitu untuk mendukung operasional kafe agar supaya admin itu dapat memantau dan mengelola pesanan secara terpusat dan lebih terstruktur. Jadi kenapa kita dibagi menjadi 3 sprint? Karena pengembangan difokuskan bertahap, mulai dari fitur utama pelanggan, lalu pembayaran, dan terakhir pengelolaan admin agar sistem bisa digunakan secara bertahap dan terukur. Kemudian di sini terdapat proses bisnis, yaitu di sini terdapat proses bisnis as is, yaitu merupakan proses bisnis sebelum adanya inovasi digital. Jadi semuanya di sini masih manual, dari pencatatan pesanan secara manual, kemudian menghitung total secara manual, dan menyerahkan struk secara manual. Kemudian untuk proses-proses dari mulai melihat menu sampai pesanan selesai itu juga belum digital. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pemodelan sistem. Di sini terdapat halaman menu yang di sini menampilkan daftar makanan dan minuman yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti signature menu, coffee, milk base, frap, dessert, dan tea. Kemudian terdapat halaman rincian order. Di sini akan menampilkan detail menu yang dipilih oleh pelanggan, di mana pelanggan dapat melihat informasi produk secara lebih lengkap dan melakukan kustomisasi pesanan. Kemudian terdapat halaman ringkasan pesanan. Di sini merupakan tahap di mana menampilkan daftar menu beserta jumlah dan total harga. Selain itu, di sini juga terdapat form untuk data diri pelanggan seperti nama pelanggan, nomor WhatsApp, dan nomor meja. Yang data tersebut digunakan untuk identitas pesanan, kemudian untuk pengiriman notifikasi status pesanan, serta acuan pengantaran pesanan ke meja pelanggan. Kemudian juga terdapat halaman metode pembayaran. Di sini menggunakan kris, kemudian halaman nota atau struk pembayaran. Di sini akan menampilkan halaman nota atau struk pembayaran. Kemudian yang terakhir yaitu halaman status pesanan. Di sini akan menampilkan status perkembangan pesanan pelanggan secara real time, mulai dari pesanan yang diterima, diproses, hingga pesanan selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait use case diagram. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu user dan admin. Di user ini, user dapat menggunakan beberapa fitur, yaitu seperti mengisi data user, memilih kategori pesanan, memilih minuman dan makanan, kustomisasi pesanan, memilih total bayar, memilih metode bayar, melakukan pembayaran, memilih total bayar. Kemudian di aktor admin di sini bisa melakukan login, manajemen pesanan, manajemen menu, manajemen user, laporan dan logistik, serta logout. Kemudian itu terkait activity diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, sistem, dan admin, di mana ini menampilkan aktivitas dari sistem
yang sudah kami kembangkan. Mulai dari pelanggan memesan menu, kemudian dari admin itu memproses pesanan hingga laporan penjualan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini itu menggambarkan alur pesanan dan pembayaran pada aplikasi Orbit Cafe. Jadi proses ini dimulai dari pelanggan melakukan QR Code untuk mengakses halaman utama dan melihat daftar menu yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian pelanggan memilih menu dan melakukan kustomisasi pesanan, lalu sistem menyimpan data pesanan, menghitung total. Kemudian setelah menghitung total, pelanggan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem akan mengirimkan permintaan pembayaran ke payment gateway dan menerima status pembayaran. Jika pembayaran sudah berhasil, sistem itu akan menyimpan data pembayaran dan menampilkan struk kepada pelanggan. Jadi diagram ini itu menunjukkan proses dari admin. Jadi admin melakukan login ke sistem, kemudian mengakses dashboard untuk mengelola pesanan, kemudian admin dapat memperbarui status pesanan, dan sistem akan menyimpan perubahan tersebut agar status pesanan selalu terupdate. Kemudian selanjutnya terkait kelas diagram. Jadi kelas diagram atau IRD ini tuh dirancang untuk mendukung sistem pemesanan kafe yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan menu, kategori, pencatatan pesanan, detail pesanan, hingga pembayaran. Jadi struktur relasi antar entitas itu memastikan data tersimpan secara konsisten, juga untuk meminimalkan redundansi serta mempermudah proses pengelolaan dan pelaporan data dalam sistem. Kemudian terkait dokumen UAT yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil User Acceptance Testing atau UAT pada website Orbit Cafe. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi utama sistem telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna sebelum sistem digunakan secara resmi. Lanjut ke slide 2, Fit. Nah, di sini pengujian UAT ini dilakukan oleh kelompok 5 pada tanggal 25 Desember 2026. Pengujian ini dilaksanakan secara online melalui Google Meet dan sistem kami tanpa menggunakan fitur login. Lalu saya akan bacakan tujuan dari UAT di sini. Tujuannya adalah 1. Memastikan setiap fitur utama website Orbit Cafe dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, mengetahui bahwa apakah hasil sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul baik dari sisi sistem, jaringan, atau maupun dari operasional admin. Lalu ada fitur yang diuji di sini ada 1. Menampilkan daftar menu kafe, 2. Melihat detail menu, 3. Menambahkan menu ke keranjang, 4. Melihat dan mengubah isi keranjang, 5. Proses checkout dan pembayaran, 6. Pengecekan status pesanan melalui WhatsApp. Nah, di sini ke pengujian yang pertama coba, Vin. Jadi di pengujian pertama dia dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2025 via Google Meet. Dari kesimpulannya kita mendapatkan hasil yang bagus dan normal. Seluruh fitur utama berhasil dijalankan dengan baik. Menu dan detail menu tampil lengkap dan informasi harga dan deskripsi semuanya lengkap. Proses pemesanan hingga checkout berjalan lancar, sistem dinyatakan oke dan layak digunakan. Jadi untuk pengujian yang pertama ini bisa kita katakan pengujiannya berhasil. Jadi lanjut ke pengujian kedua.
Di pengujian kedua kita juga melakukan di hari yang sama, tanggal 25 Desember 2025 via Google Meet. Di sini kita mendapati dengan kendala jaringan. Jadi beberapa fitur mengalami delay seperti membuka detail menu, keranjang belanja, dan checkout itu mengalami delay. Meskipun terjadi keterlambatan, sistem tetap berhasil memproses pesanan hingga selesai. Kendala ini bersifat non-fungsional, yaitu pada performa bukan kesalahan dari sistem. Jadi di sini kita bisa dibilang untuk segi fiturnya bisa berjalan dengan baik, cuma terdapat kendala dari jaringan yang di luar dari sistem sehingga terdapat mengalami fitur-fitur kita mengalami delay seperti itu. Lanjut ke yang ketiga kita melaksanakan pengujian di tanggal 26 Desember 2025 via Google Meet juga. Di sini kita melakukan pengujian, tapi kesimpulannya kendalanya oleh admin atau kendala operasional admin. Di sini pesanan berhasil dikirim oleh pengguna, namun konfirmasi dan pembaruan status pesanan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh respon admin yang lambat, bukan karena kegagalan sistem. Jadi kesimpulannya di sini kita tidak bisa cuma mengandalkan sistem dari kita tetap juga butuh admin yang responsif. Jadi kesimpulan dari seluruh pengujiannya adalah pengujian telah dilakukan. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan, website Orbit Cafe telah berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Tidak ditemukan kesalahan fungsional yang signifikan. Kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor luar dari sistem, contoh dari faktor jaringan dan operasional admin. Demikian presentasi hasil user acceptance testing atau UAT dari website Orbit Cafe. Secara keseluruhan, sistem dinilai layak digunakan dengan catatan perlu adanya peningkatan dari sisi performa mungkin dan operasional. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian fungsional sistem atau functional testing yang sudah kita lakukan melalui Google Meet juga. Yang pertama itu kita menguji sistem dengan mitra. Yang pertama, nama sistemnya itu pemesanan Orbit Cafe berbasis digital. Untuk versi sistemnya itu 01 atau pertama, dan tanggal pengujiannya itu pada hari Kamis 25 Desember 2025, dan kita ini ujinya langsung bareng dengan owner Orbit Cafe melalui Google Meet. Nah, untuk lingkungan pengujinya itu melalui aplikasi Google Meet. Oke, baik. Yang kedua ada tujuan pengujian. Untuk tujuan pengujian untuk role user, yang pertama, pengujian pada role user ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemesanan itu dapat dilakukan dengan mudah, benar, tanpa error dari awal sampai pembayaran. Jadi bisa mengefisiensikan ketika pembeli akan melakukan pemesanan hingga pembayaran. Yang pertama, yaitu memilih kategori menu. Nah, untuk pada tujuan pemilihan kategori menu ini, yang pertama, pelanggan dapat memilih kategori menu makanan atau minuman. Kemudian yang kedua, menu yang ditampilkan itu sesuai dengan kategori yang sudah dipilih. Kemudian yang ketiga itu ada navigasi antar kategori berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan yang kedua yaitu melakukan customasi pesanan. Tujuan dari customasi pesanan sendiri yaitu pelanggan itu dapat melakukan customasi pesanan, seperti contohnya mungkin opsi tambahan, mungkin gulanya itu less sugar atau normal, esnya normal atau esnya sedikit, terus bisa ditambahkan catatan atau dan lain-lain sesuai dengan customasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian pelanggan juga dapat pilihan customasi tersimpan dengan benar, kemudian harga juga menyesuaikan dengan customasi yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan data diri. Nah, untuk tujuan dari memasukkan data diri ini sendiri, yaitu pelanggan dapat mengisi data diri dengan benar,
Kemudian yang kedua, sistem memvalidasi data yang kosong atau tidak sesuai. Dan yang terakhir, data digunakan untuk proses transaksi. Jadi nanti ketika transaksi itu kita memiliki data-data yang sudah dimasukkan oleh pelanggan. Oke, yang keempat, melihat total pembayaran. Nah, untuk tujuan pengujian melihat total pembayaran dapat ditampilkan dengan benar, kemudian perhitungan itu sesuai dengan pesanan dan customization yang telah dilakukan oleh pelanggan, dan yang ketiga, informasi total mudah dipahami oleh pelanggan. Oke, selanjutnya. Yang kelima yaitu melakukan pembayaran melalui kris. Tujuan dari pengujian pembayaran melalui kris ini, pelanggan dapat memilih kode pembayaran kris, kemudian proses pembayaran berhasil dilakukan, dan yang ketiga, sistem menangin kegagalan pembayaran jika terjadi. Jadi sistemnya kita ini sudah terintegrasi dengan payment gateway atau kris tersebut. Baik, next, menerima struk pembayaran. Tujuan pengujiannya yaitu pelanggan menerima struk pembayaran setelah transaksi, terus informasi struk juga sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan, kemudian status transaksi itu dinyatakan selesai. Oke. Kemudian untuk tujuan pengujian untuk bagian role admin. Pengujian ini itu bertujuan untuk role admin. Jadi tujuannya untuk memastikan admin itu dapat mengelola sistem dengan aman, akurat, dan efisiensi. Jadi admin itu bisa melakukan fitur CRUD ya terutama. Oke, yang pertama ada login admin. Tujuan dari login admin ini dapat menggunakan username dan password yang valid. Jadi kita sudah pisahkan antara login admin sendiri. Kemudian sistem juga menolak login dengan data yang tidak valid. Terus admin berhasil masuk ke dashboard. Next, mengakses dashboard admin. Tujuan dari mengakses dashboard admin ini, yang pertama, dashboard admin tampil dengan benar tanpa ada gangguan sama sekali. Kemudian semua menu juga manajemen dapat diakses. Kemudian hak aset admin juga sesuai dengan peran yang sudah kita plottingkan. Kemudian ada manajemen menu. Tujuan dari pengujian manajemen menu, jadi kita memastikan admin itu dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus menunya. Kemudian perubahan menu tersimpan dengan benar. Kemudian menu yang diubah dapat tampil ke menu pelanggan. Jadi sudah terintegrasi ke tampilan menu yang ada di pelanggan. Oke, next. Manajemen data pengguna. Tujuan dari pengujian manajemen data pengguna, yang pertama, admin dapat melihat dan mengelola data pengguna, terus perubahan data pengguna tersimpan dengan aman, kemudian tidak terjadi konflik data atau kesalahan data. Kemudian untuk laporan dan analitik. Tujuan dari pengujian laporan analitik ini, admin dapat melihat laporan penjualan, jadi memudahkan ketika juga monitoring pembukuan per bulannya. Kemudian data laporan sesuai dengan transaksi, kemudian laporan membantu analisis penjualan, kemudian konfigurasi. Tujuan dari pengujian konfigurasi ini, admin dapat mengubah konfigurasi sistem, perubahan konfigurasi berjalan dengan sesuai harapan tanpa ada kendala apapun, tidak mengganggu proses utama sistemnya. Kemudian logout. Tujuan dari pengujian logout ini sendiri, admin itu dapat logout dari sistem yang telah dibuat, kemudian session berakhir dengan aman, kemudian akses kembali memerlukan login ulang. Jadi untuk proses admin ini sangat aman ya. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farada. Dipersilahkan. Farah. Yang ruang lingkup. Iya, yang ruang lingkup. Selanjutnya ruang lingkup dari pengujian testing ini. Pertama, fitur yang diuji. Ini dari sisi pengguna. Fitur yang diuji itu pertama ada halaman utama aplikasi, lalu ada pemilihan kategori menu, terus pemilihan dan kustomisasi pesanan, pengisian data diri pelanggan, perhitungan tampilan total pembayaran, dan proses pembayaran menggunakan metode kris, dan penerimaan struk pembayaran. Lalu pengujiannya itu difokuskan
pada alur pemesanan dari sisi admin itu pertama ada login admin, akses dashboard admin, manajemen pesanan yaitu bisa melihat dan mengubah status pesanan, lalu manajemen menu, admin bisa menambah, mengubah, dan juga menghapus menu dan kategori. Lalu ada di manajemen data pengguna, melihat laporan dan analitik penjualan, konfigurasi sistem, logout admin. Lalu selanjutnya ada batasan pengujian. Ada di batasan umum. Yang pertama ada pengujian dilakukan pada fitur fungsional, tidak mencakup pengujian performa, keamanan, dan stress testing. Pengujian dilakukan pada kondisi sistem normal dan stabil. Data yang digunakan merupakan data simulasi atau data dummy. Lalu batasan pada role pelanggan. Yang pertama, pengujian tidak mencakup kegagalan jaringan atau gangguan layanan eksternal. Pembayaran QRIS diuji sebatas alur proses, bukan validasi dari penyedia layanan pembayaran. Pelanggan tidak menguji kompatibilitas pada berbagai jenis perangkat atau sistem operasi. Lalu ada pelanggan tidak mencakup pengujian UI UX secara mendalam. Lalu di batasan pada role admin, yang pertama, pengujian tidak mencakup pengelolaan hak akses multi-level admin. Laporan diuji hanya sebatas tampilan dan kesesuaian data, bukan analisis lanjutan. Admin tidak menguji backup, restore, dan keamanan database. Dan yang terakhir, admin tidak mencakup audit aktivitas admin secara detail. Lalu yang keempat ada kasus uji atau test case. Yang pertama test case admin. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom ID test case, use case, fitur, prasyarat, langkah pengujian, data uji, hasil yang diharapkan, dan juga status. Yang pertama di login admin, use case login admin, fitur yang diuji adalah validasi login berhasil. Lalu syarat berhasil adalah admin memiliki akun. Langkah pengujian di login admin, pertama admin membuka halaman login, lalu yang kedua memasukkan username dan password dengan benar, lalu yang ketiga klik tombol login. Data yang diuji yaitu ada username dan juga password. Hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah sistem menampilkan dashboard. Lalu ada di use case login admin. Di sini fitur yang diuji adalah validasi login gagal. Prasyaratnya adalah admin memiliki akun. Langkah pengujiannya, admin membuka halaman login, memasukkan username atau password, dan yang terakhir adalah klik login. Data yang diuji adalah username-nya admin dan passwordnya itu salah. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan error login. Lalu use case yang ketiga, manajemen pesanan. Fitur yang diuji adalah melihat pesanan masuk. Prasyaratnya adalah admin sudah login. Langkah pengujiannya, pertama admin masuk ke dashboard, lalu admin memilih menu pesanan. Hasil yang diharapkan, daftar pesanan tampil. Lalu use case yang ketiga adalah manajemen pesanan. Fiturnya admin mengubah status pesanan. Prasyaratnya pesanan tersedia. Langkah pengujiannya, satu, pilih pesanan, lalu yang kedua ubah status pesanan. Terus data yang diuji adalah status diproses. Hasil yang diharapkan, status pesanan berhasil diperbarui. Use case yang selanjutnya, yang pertama ada manajemen menu. Terus fitur yang diuji adalah menambah menu. Lalu persyaratnya adalah admin login. Langkah pengujiannya, yang pertama masuk manajemen menu, lalu yang kedua tambah menu. Yang diuji adalah nama, menu, dan juga harga. Hasil yang diharapkan, menu baru tersimpan dan menu baru tampil. Lalu use case yang selanjutnya ada di logout admin. Yang pertama admin ada logout sistem, terus terus persyaratnya adalah admin login. Langkahnya pertama klik logout, terus hasil yang diharapkan admin keluar dari sistem. Terus selanjutnya ada test case pelanggan.
Use case yang pertama adalah pelanggan mengakses halaman utama. Fitur yang diuji adalah membuka aplikasi. Prasyaratnya aplikasi aktif. Langkah pengujiannya pelanggan membuka aplikasi. Hasil yang diharapkan halaman utama tampil. Use case yang kedua, pelanggan memilih kategori menu. Fitur yang diuji pilih kategori menu. Prasyaratnya halaman utama terbuka. Langkah pengujiannya pilih kategori menu. Data uji adalah minuman. Hasil yang diharapkan menu sesuai kategori tampil. Use case yang ketiga, pelanggan mengkustomisasi pesan. Fitur yang diuji validasi data pelanggan. Prasyaratnya mengisi data diri. Lalu yang kedua, klik lanjut. Langkah pengujiannya pelanggan memilih menu lalu melakukan kustomisasi. Data yang diuji adalah topping, yaitu ekstra. Hasil yang diharapkan kustomisasi tersimpan. Use case yang keempat adalah input data diri. Fitur yang diuji mengubah status pesanan. Prasyaratnya pesanan tersedia. Langkah pengujian yang pertama, pelanggan memilih pesanan. Yang kedua, mengubah status pesanan. Data yang diuji nama dan nomor HP. Hasil yang diharapkan data diri diterima sistem. Use case yang kelima, pelanggan melihat total pembayaran. Fitur yang diuji hitung total. Prasyaratnya data diri terisi. Langkah pengujiannya yaitu melihat total pembayaran. Hasil yang diharapkan total sesuai pesanan. Use case yang keenam, pelanggan melakukan pembayaran dengan QRIS. Fitur yang diuji proses pembayaran. Terus prasyaratnya total tampil. Langkah-langkahnya pilih QRIS, lakukan pembayaran. Terus data yang diuji ada QRIS, hasil yang diharapkan pembayaran berhasil. Terus yang terakhir, pelanggan menerima struk pembayaran, lalu pelanggan menerima struk, langkahnya, lalu pembayaran sukses, langkahnya selesaikan transaksi, hasil yang diharapkan struk pembayaran diterima. Lalu ringkasan hasil pengujiannya, total test case-nya ada 13, yang berhasil ada 13 juga, yang fail 0, retestnya juga 0, dibatalkannya 0. Kesimpulannya bahwa seluruh fitur yang diuji berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Selama proses pengujian tidak ditemukan kesalahan yang mengganggu fungsi sistem, jadi semua test case dijalankan menunjukkan hasil berhasil atau PAS, termasuk pengujian pada kondisi input yang tidak sesuai seperti validasi login gagal, yang juga dapat ditangani dengan benar oleh sistem. Jadi berdasarkan pengujian tersebut disimpulkan bahwa sistem pemesanan kafe sudah layak dilanjutkan ke tahap berikutnya, baik untuk tahap implementasi maupun penggunaan oleh pengguna. Lalu untuk pengujian role kedua, semua sistem yang diuji itu aman dan berhasil, tidak ada kendala di sistem manapun. Untuk pengujian role ketiga juga sama, semua sistem berhasil dijalankan, tidak ada kendala satupun. Terima kasih Bapak Hiro sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan presentasinya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.